Hizbut Tahrir dulu namanya Hizbut Tahrir Palestina, partai atau gerakan untuk merebut kemerdekaan Palestina. Dibentuk oleh seorang pejuang Palestina namanya Taqiyuddin An-Nabhani. Beliau tinggal di London. Kemudian setelah wafat diganti dengan, kalau nggak salah namanya Dr. Abdul Qadim apa Abdul Qaim lah. Mereka akhirnya kata Palestina hilang, malah menjadi Hizbut Tahrir saja, tidak ada Palestina. Itu agendanya ingin membebaskan umat Islam dari ikatan-ikatan nation, ikatan-ikatan kebangsaan, tapi kembali ke sistem khilafah sentral seperti zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Maka kita tidak boleh membiarkan. Sudah tidak ada yang bisa kita harapkan, saudara-saudara. Yang kita harapkan hanya khilafah takbir. Ini merupakan agenda atau tujuan yang jelas-jelas bertentangan dengan negara Republik Indonesia dan negara kebangsaan di seluruh dunia. Hanya dengan syariah, ketika umat Islam kembali kepada khilafah Islam, maka kaum muslimin akan bisa dipersatukan. Syariah dan khilafah bukan hanya kewajiban Hizbut Tahrir, tapi syariah dan khilafah kewajiban umat muslim dunia. Hizbut Tahrir senantiasa mengajak umat untuk kemudian berjuang bersama-sama, kembali mengulang, mendapatkan pencapaian dan keberkahan Allah dengan menegakkan tegaknya syariah dan khilafah. Demi keselamatan NKRI, demi keutuhan bangsa ini, maka setiap ormas yang sekiranya bertentangan, menggerogoti, merongrong Pancasila, Undang-Undang 45 dan tidak menghormati Bhinneka Tunggal Ika, merongrong keselamatan keutuhan NKRI, harus dilarang. Saya sudah berkali-kali bicara dengan Pak SBY, sampai sekarang pun saya masih terus bicara seperti itu, termasuk ke Pak Jokowi. Kebebasan berpendapat itu dijamin dalam negara demokrasi, tapi tidak boleh melanggar keluar dari koridor prinsip negara dong, dasar negara, prinsip negara. Kita ini sejak merdeka sepakat dari berbagai pihak, termasuk NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam waktu itu, Haji Agus Salim, Syarikat Islam, Khan Muzakir, Muhammadiyah, Wahid Hashim, NU, bersama nasionalis Bung Karno dan Muhammad Hatta, juga ada Muhammad Yamin dan non-muslim Laiman Marmis, sudah sepakat bahwa Indonesia negara nasional. Kalau pemerintah akan mengambil keputusan ini, kami NU di belakang pemerintah. Saya atau kita NU selalu berada di atas garis konstitusi. Tidak akan melenceng, tidak berkhianat dari konstitusi, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Itu konstitusi kita yang tidak boleh bergeser dari itu selamanya. Agama adalah nilai-nilai universal yang harus kita tunjukkan bahwa orang beragama semakin bermartabat, semakin berbudaya, semakin beradab, dan semakin memberikan contoh yang baik, terutama orang yang beragama Islam. Kalau kita lihat, insan maknanya harmoni, intim, akrab. Islam artinya damai, salam. Islam berarti sangat match, sangat pas, cocok untuk membangun kemanusiaan.